Bapak dan Ibu, apa kabar? Saya harap ayah dan bunda hebat semua dalam kondisi yang terbaik. Terima kasih banyak sudah mampir di video kali ini. Dan buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, selamat datang di Sarjana Pendidikan. Pernah nggak sih, kalian lagi asyik ngobrol, tapi tiba-tiba obrolannya kayak masuk jurang? Suasananya langsung hening, kalian saling tatap bingung, dan di kepala cuma ada satu pertanyaan. Duh, sekarang ngomong apa lagi ya? Rasanya kayak terperangkap dalam cangkang-canggung yang gak bisa dipecahkan. Kalau pengalaman itu akrab banget sama kalian, selamat! Video ini adalah jawaban yang kalian tunggu-tunggu. Tahukah kalian, di balik semua kebisuan yang bikin jantung berdebar itu, ada dua biang kerok utamanya. Yang pertama, kita terlalu sibuk mikirin diri sendiri. Kita sibuk dengan pertanyaan, apakah aku terlihat keren? Atau apakah dia suka dengan ceritaku? Kita sibuk dengan diri sendiri, sampai lupa untuk fokus pada lawan bicara. Yang kedua, kita merasa kehabisan bahan bakar obrolan. Kita merasa tidak punya cukup topik menarik, dan akhirnya percakapan hanya berputar di tempat. Tapi tenang saja, kalian sama sekali tidak sendirian. Dan yang paling penting, masalah ini bukan takdir yang harus kalian terima. Kemampuan untuk mengobrol dengan lancar itu bisa dilatih, seperti otot. Aku punya kabar baik buat kalian, karena dalam video ini, kita akan membongkar sebuah kotak harta karun yang berisi 8 jurus rahasia yang dijamin bakal mengubah kalian dari orang yang paling canggung jadi pusat perhatian dalam setiap obrolan. Kalian akan belajar bagaimana membalikan keadaan dengan satu jurus sederhana, mengubah pertanyaan apa yang harus aku katakan, menjadi apa yang bisa aku tanyakan. Kita akan membahas cara menggunakan pertanyaan pancingan yang memicu lawan bicara untuk bercerita panjang lebar, bagaimana menjadikan momen hening sebagai kesempatan emas, dan kenapa menunjukkan rasa ingin tahu justru bisa jadi senjata andalan kalian. Intinya, kita akan melatih kalian untuk tidak hanya sekadar bicara, tapi benar-benar terhubung dengan orang lain. Pada akhirnya, kunci dari semua ini bukan soal punya kata-kata paling keren atau cerita paling heboh. Kuncinya adalah keinginan tulus untuk memahami orang lain. Begitu kalian punya rasa penasaran itu, obrolan akan mengalir dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa. Jadi, siapkan diri kalian. Karena setelah ini, kalian akan siap untuk membuka pintu percakapan apapun, kapanpun. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu dari kota mana teman-teman hebat menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sarjana Pendidikan. Jangan lupa juga tonton video kami yang lain, agar ayah dan bunda hebat tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Jurus 1, ubah mindset kalian. Pernahkah kamu merasa terjebak di dalam sebuah percakapan, seolah ada panggung di dalam kepalamu sendiri? Kamu sibuk memikirkan dialog berikutnya, apa yang harus aku katakan? Apakah ini kalimat yang cerdas? Jangan sampai aku terlihat membosankan. Semua suara-suara itu membuatmu cemas dan tanpa disadari, energi yang seharusnya kamu curahkan untuk mendengarkan lawan bicaramu malah habis untuk melakoni drama batinmu sendiri. Inilah rahasia pertama, jurus paling ampuh yang akan mengubah segalanya. Ubah sudut pandangmu. Hentikan monolog internal yang hanya memikirkan diri sendiri. Pindahkan pusat perhatianmu 180 derajat. Ganti pertanyaan aku harus ngomong apa? Menjadi apa yang bisa aku pancing agar dia cerita? Fokuskan seluruh perhatianmu pada lawan bicara, pada cerita mereka, pada pengalaman mereka, dan pada dunia di dalam kepala mereka. Begitu kamu berhasil mempraktikkan jurus ini, kamu akan terkejut melihat betapa mudahnya obrolan mengalir. Percakapan bukan lagi sebuah pertunjukan yang harus kamu kuasai, melainkan sebuah eksplorasi yang bisa kalian nikmati bersama. Saat kamu melepaskan beban untuk menjadi menarik, kamu akan secara ajaib menjadi orang yang lebih menarik di mata mereka. Karena di dunia ini, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada merasa didengarkan dan dipahami. Jurus 2, gunakan pertanyaan pancingan. Pernahkah kamu memulai percakapan dengan pertanyaan sederhana seperti udah makan? Atau dari mana? Dan hanya mendapat jawaban singkat, sudah, atau dari rumah? Rasanya seperti menabrak tembok. Pertanyaan-pertanyaan itu memang bertujuan baik, tapi sayangnya, mereka hanya menghasilkan ya atau tidak dan langsung mematikan potensi cerita yang seharusnya bisa mengalir.
kita akhirnya terjebak dalam siklus tanya-jawab yang terasa seperti interogasi. Disinilah jurus pagar 2 berperang. Lupakan pertanyaan yang buntu. Mulai sekarang, kita akan menggunakan pertanyaan pancingan yang dirancang untuk menarik cerita, bukan cuma fakta. Tujuannya adalah membuka pintu ke dunia lawan bicaramu. Alih-alih bertanya udah makan? Coba ganti dengan kalimat yang lebih mengundang seperti "Wah, kayaknya enak banget tuh makanannya. Ada cerita seru nggak di balik menu itu?" Pertanyaan seperti ini memberikan ruang bagi mereka untuk bercerita, bukan sekadar menjawab. Saat kamu melemparkan pertanyaan pancingan, kamu secara tidak langsung menunjukkan bahwa kamu tertarik, bukan hanya basa-basi. Kamu memberikan mereka kesempatan untuk menjadi pencerita dan semua orang suka menceritakan kisah mereka. Alhasil, percakapan akan menjadi lebih hidup, kaya, dan penuh kejutan yang tidak terduga. Dengan jurus ini, kamu tidak hanya mendapatkan informasi, tapi juga membangun koneksi yang lebih dalam dan bermakna. Jurus 3, jangan takut sama hening. Pernah nggak sih, kalian lagi asik mengobrol, lalu tiba-tiba ada jeda hening yang panjang? Rasanya seperti ada bom waktu yang siap meledak. Kita langsung panik. Otak kita berpacu mencari kata-kata dan suasana yang tadinya nyaman seketika berubah jadi canggung. Momen hening seringkali dianggap sebagai sinyal bahaya, tanda bahwa obrolan sudah berakhir, atau kita tidak cukup menarik. Padahal, ketakutan inilah yang justru membuat percakapan jadi kaku. Padahal, jurus pagar 3 mengajarkan kita satu rahasia penting, jangan takut sama hening. Pahami, momen hening itu sepenuhnya normal. Anggap saja sebagai jeda untuk bernapas, sebuah intermission kecil dalam percakapan. Alih-alih buru-buru mengisinya dengan kalimat asal, manfaatkanlah jeda itu. Kalian bisa santai, memikirkan topik lain, atau bahkan mengajukan pertanyaan ringan yang bisa jadi pembuka cerita baru. Contohnya, tadi aku mau nanya sesuatu tapi malah kedistrak. Kalimat sederhana ini bisa mencairkan suasana dengan cepat. Saat kamu tidak lagi panik dengan keheningan, kamu memancarkan aura percaya diri dan kenyamanan. Ini adalah sinyal kuat bagi lawan bicaramu bahwa kamu tidak hanya peduli dengan apa yang diucapkan, tapi juga merasa nyaman berada di dekat mereka, bahkan tanpa kata-kata. Obrolan tidak lagi terasa seperti sebuah pertunjukan yang harus diisi penuh, melainkan sebuah ruang yang bisa kalian nikmati bersama, lengkap dengan jedanya. Ingatlah, kenyamanan sejati dalam sebuah hubungan seringkali diukur dari seberapa nyamannya kalian saat tidak ada yang perlu diucapkan. Jurus 4. Tunjukkan ketertarikan, tapi tanpa sok tahu. Seringkali, saat lawan bicara kita membicarakan topik yang tidak kita pahami, ada dorongan untuk berpura-pura tahu. Entah, karena kita takut terlihat bodoh, atau ingin terlihat sepintar mereka, kita mengangguk-angguk, sesekali mengucapkan iya seolah mengerti. Padahal di dalam hati kita kebingungan. Sikap sok tahu ini bukan hanya melelahkan, tapi juga membangun tembok tebal antara kita dan lawan bicara. Alih-alih terhubung, kita justru menciptakan jarak, dan membuat obrolan terasa palsu. Jurus pagar 4 mengajarkan kita untuk melepaskan beban itu. Rahasia besarnya adalah jangan takut mengaku tidak tahu. Kejujuran adalah kekuatan. Jika kamu tidak mengerti suatu topik, jangan berpura-pura. Justru, jadikan ketidaktahuanmu sebagai pintu masuk untuk sebuah obrolan yang lebih menarik. Ucapkan kalimat sederhana seperti, "Wah, aku baru dengar nih. Bisa ceritain lebih banyak lagi nggak?" Kalimat ini menunjukkan rasa penasaran yang tulus dan itu jauh lebih menarik daripada sikap sok pintar. Dengan bersikap terbuka dan jujur, kamu memberikan kesempatan emas bagi lawan bicaramu untuk bersinar. Mereka akan merasa dihargai karena kamu ingin belajar dari mereka. Sikap ini membangun kepercayaan dan menciptakan ruang aman di mana mereka senang berbagi pengetahuan dan cerita. Jadi, jangan ragu untuk bertanya karena setiap pertanyaan yang jujur adalah sebuah undangan untuk sebuah koneksi yang lebih dalam. Ingatlah, obrolan terbaik bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling ingin tahu. Jurus 5 punya cadangan cerita pribadi seringkali dalam sebuah percakapan, kita menjaga diri terlalu baik. Kita hanya menjawab pertanyaan dengan fakta-fakta, tanpa memberikan bumbu cerita yang membuat kita terlihat seperti manusia seutuhnya. Kita terlalu sibuk membangun citra sempurna hingga akhirnya terlihat seperti robot yang kaku. Padahal, obrolan terbaik tidak dibangun di atas citra, melainkan di atas koneksi, dan koneksi tidak akan terbentuk jika kamu terus-menerus menutup diri. Jurus pagar 5 mengajarkan kita satu jurus ampuh
Untuk menghancurkan tembok tersebut, bagikan cerita pribadimu. Jangan ragu untuk menyiapkan beberapa cerita cadangan yang lucu atau bahkan memalukan tentang dirimu, bukan untuk meminta simpati, melainkan untuk menunjukkan sisi lain dirimu. Cerita-cerita seperti ini adalah jembatan yang paling efektif. Mereka bukan hanya mengisi kekosongan obrolan, tapi juga berfungsi sebagai undangan bagi lawan bicaramu untuk berbagi cerita mereka juga. Saat kamu berani menceritakan momen konyol atau memalukanmu, kamu secara langsung mengirimkan sinyal bahwa kamu adalah manusia biasa yang juga punya kekurangannya. Hal ini membuatmu terlihat lebih autentik dan mudah didekati. Obrolan pun akan menjadi lebih ringan, penuh tawa, dan yang terpenting, ketulus. Ingatlah, cerita pribadi adalah kunci rahasia yang mengubah percakapan yang formal menjadi interaksi yang hangat dan akrab. Jurus 6. Perhatikan bahasa tubuh dan nada suara. Kamu bisa mengucapkan kata-kata teramah di dunia, tapi jika tubuhmu membeku, tatapan matamu kosong, dan suaramu datar, obrolan itu akan terasa hampa. Seringkali, kita terlalu fokus pada apa yang kita katakan hingga lupa bahwa komunikasi jauh lebih dari sekadar kata-kata. Postur tubuh yang tertutup, lengan yang terlipan, atau raut wajah yang kaku mengirimkan sinyal jangan dekati aku, bahkan jika mulutmu berkata sebaliknya. Sinyal-sinyal bawah sadar ini bisa menghancurkan sebuah obrolan sebelum ia sempat dimulai. Jurus pagar 6 mengajarkan kita bahwa bahasa tubuh dan nada suara adalah jembatan yang menghubungkan kata-kata dengan perasaan. Alih-alih menganggapnya sepele, gunakanlah keduanya sebagai alat untuk menunjukkan ketulusanmu. Mempertahankan kontak mata yang hangat untuk menunjukkan kamu hadir dan mendengarkan. Berikan senyuman yang santai untuk mencairkan suasana, dan gunakan nada suara yang bervariasi, serta bersemangat untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar tertarik pada percakapan tersebut. Ketika bahasa tubuhmu terbuka dan nada suaramu ramas, kamu secara otomatis menciptakan ruang yang nyaman bagi lawan bicaramu. Kamu tidak hanya berbicara, tapi juga mengundang mereka untuk merasa aman. Sikap ini menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang tulus dan menyenangkan. Membuat mereka lebih mudah untuk terbuka dan menjadi diri mereka sendiri. Ingatlah, percakapan terbaik dimulai jauh. Sebelum kata-kata diucapkan, ia dimulai dengan bahasa tubuh yang mengatakan, "Aku di sini, dan aku senang kamu juga ada di sini." Jurus 7. Cari tahu kesukaan lawan bicara. Pernah nggak sih kalian berhasil melewati basa-basi awal, tapi setelah itu obrolan langsung mati? Kalian terjebak dalam keheningan yang canggung, saling menunggu siapa yang akan melempar topik baru. Rasanya seperti berjalan di labirin tanpa peta, bingung harus bertanya apa lagi. Pertanyaan standar seperti kerja di mana? Atau tinggal di mana? Hanya bisa membawa kalian sejauh itu, dan kalian pun merasa kehabisan bahan bakar. Disinilah jurus pagar 7 menjadi penyelamat. Rahasianya sangat sederhana, cari tahu kesukaan lawan bicaramu. Ini bukan soal menjadi penguntit, melainkan menjadi pembicara yang cerdas. Sebelum bertemu, luangkan sedikit waktu untuk melihat akun media sosialnya. Apa yang sering mereka bagikan? Film apa yang mereka tonton? Apa tim olahraga favorit mereka? Informasi kecil ini adalah kunci emas yang akan membuka pintu menuju dunia mereka, dunia di mana mereka paling bersemangat untuk berbagi. Saat kamu memulai obrolan dengan topik yang mereka sukai, kamu akan melihat mata mereka berbinar. Percakapan akan mengalir secara alami, penuh dengan energi dan antusiasme. Mereka akan merasa dihargai karena kamu menunjukkan minat pada hal-hal yang penting bagi mereka. Dengan jurus ini, kamu tidak hanya mengisi waktu dengan obrolan kosong, tapi juga membangun koneksi yang nyata dan memastikan kalian tidak akan pernah kehabisan topik menarik untuk dibahas. Jurus 8, jurus pamungkas, gunakan follow-up question. Kamu sudah berhasil membuat lawan bicaramu bercerita, tapi kemudian, apa yang kamu lakukan? Seringkali, kita hanya menanggapi dengan respons singkat seperti gitu. Atau wah, keren. Jawaban-jawaban ini, meskipun tidak bermaksud jahat, seringkali terasa seperti tembok yang menghentikan alur cerita. Mereka membuat pembicara merasa bahwa kisahnya tidak terlalu penting, dan obrolan pun kembali ke titik awal yang canggung. Disinilah jurus pagar 8 hadir sebagai jurus pamungkas. Gunakan pertanyaan lanjutan atau follow-up question. Pertanyaan ini adalah bukti nyata bahwa kamu benar-benar mendengarkan, bukan sekadar menunggu giliran untuk bicara. Alih-alih merespons dengan singkat, cobalah bertanya, terus, habis itu gimana? Atau bagian mana yang paling seru?
Pertanyaan sederhana ini menunjukkan ketertarikan yang tulus dan mengundang mereka untuk melanjutkan cerita, membuka lebih banyak detail dan emosi di dalamnya. Dengan jurus ini, kamu tidak hanya membuat obrolan tetap hidup, tapi juga membangun koneksi yang jauh lebih kuat. Ketika seseorang merasa didengarkan dan dipahami, mereka secara alami akan lebih terbuka dan nyaman berbagi. Kamu tidak lagi hanya menjadi pendengar pasif, tetapi menjadi partner dalam percakapan. Ingatlah, kekuatan sejati dari sebuah obrolan bukan terletak pada seberapa banyak kamu berbicara, melainkan seberapa baik kamu membuat orang lain merasa didengarkan. Ingatlah, rahasia dari obrolan yang lancar dan menyenangkan bukanlah tentang menjadi orang yang paling pintar atau paling lucu. Bukan juga soal punya segudang topik yang harus kamu hafal. Kuncinya ada pada satu hal sederhana, mengubah fokus dari diri sendiri ke orang lain. Semua jurus yang kita bahas, mulai dari mengubah pertanyaan, berani jujur saat tidak tahu, hingga menggunakan pertanyaan lanjutan, semuanya bermuara pada satu hal, rasa penasaran yang tulus. Ketika kamu benar-benar ingin tahu dan ingin memahami dunia di dalam kepala orang lain. Percakapan akan menjadi petualangan seru yang tidak akan pernah kehabisan cerita. Jadi, mulai sekarang, jangan takut lagi untuk memulai percakapan. Kalian sudah punya semua senjata yang dibutuhkan. Tinggal beranikan diri untuk melangkah. Karena obrolan yang paling berharga adalah yang dimulai dari hati. Mungkin itu dulu teman-teman hebat yang bisa Sarjana Pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan Sarjana Pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.